semuanya, hari ini kita lagi berada di salah satu bangunan yang sempat menjadi kontroversial beberapa tahun yang lalu, tepatnya ada di Karanghuni, Sleman, Yogyakarta, yaitu Utara The Icon. Yuk simak selanjutnya. Bangunan Utara The Icon atau apartemen Utara dari luar terlihat megah dan modern, tapi di balik kemegahannya ternyata menyimpan berbagai persoalan serius, terutama soal perizinan. Nah, di vlog kali ini kita akan mengulas tuntas kenapa bangunan ini sempat ditolak warga dan digugat ke pengadilan. Pada awal tahun 2014 sampai 2015, pada saat pembangunan Utara The Icon dimulai, warga belum tahu kalau ada pembangunan di daerah ini karena baru tahu pada saat alat berat mulai masuk. Nah, warga merasa tidak pernah diajak bicara dan tidak dilibatkan dalam proses perizinan bangunan tersebut. Lebih parahnya lagi, izin lingkungan yang dikeluarkan ternyata punya banyak kejanggalan. Contohnya, izin menyebut luas bangunan ini sekitar 9.661 meter persegi, padahal bangunan ini jelas-jelas lebih dari 10.000 meter persegi. Artinya seharusnya butuh AMDAL, bukan cuma UPL. Apa bedanya? Nah, kalau AMDAL itu analisis dampak lingkungan yang lebih ketat dan wajib dilakukan untuk bangunan besar. Tapi karena angka di bawah 10.000 meter persegi, mereka hanya pakai dokumen ringan. Ini yang dipermasalahkan warga. Selain itu, warga juga menyoroti koefisien dasar bangunan atau KDB yang tertulis 70%. Padahal izin pemanfaatan tanah yang sebelumnya dikeluarkan hanya mengizinkan 40%. Jadi bangunan ini terlalu padat, tidak sesuai zonasi yang diberaturkan. Warga pun nggak tinggal diam. Mereka membentuk paguyuban, bikin laporan, bahkan menggugat ke PT UN Yogyakarta. Tapi sayangnya, gugatan mereka ditolak karena dianggap melewati tenggat waktu. Meski kalah di pengadilan, warga terus bergerak. Mereka datang ke DPRD, konsultasi ke Walhi dan LBH Yogyakarta. Tapi sampai sekarang, bangunan ini tetap berdiri, beroperasi, dan tidak ada tindakan hukum lanjutan. Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan pembangunan dan pentingnya keterlibatan warga. Ketika perizinan bisa diakali, dampaknya bukan hanya administratif, tapi juga ke lingkungan sosial masyarakat sekitarnya. Sebuah bangunan yang bagus secara desain belum tentu tepat secara tata ruang. Jika ia dibangun tanpa memperhatikan izin yang sah, zonasi yang berlaku, atau bahkan skala di kawasan sekitarnya. Etika profesi arsitek dan perencana mengharuskan kita untuk tidak sekedar mendesain bentuk, tapi juga memikirkan dampak spasial, sosial, dan ekologis dari bangunan itu sendiri. Dalam konteks ini, Utara The Icon bisa menjadi contoh studi kasus bahwa kesuksesan arsitektur tidak bisa diukur hanya dari kemegahan, ketinggian, atau nilai investasinya, tapi dari seberapa besar ia bisa berdamai dengan lingkungan sekitar, dari segi izin, tata ruang, dan keberlanjutan. Ini bukan soal pro atau kontra terhadap pembangunan, tapi tentang bagaimana kita sebagai arsitek atau calon profesi ruang memahami bahwa setiap desain harus berjalan dengan seiringnya regulasi dan etika.